뭐냐고. 이건 나 걱정해준가. Ketika gadis cantik miskin jatuh cinta pada manajer tampan yang menjadi atasannya. 너 그때 나한테 고맙다 그랬지. Jun Sae-pyeol adalah gadis cantik yang terobsesi mengejar cinta pertama. Pertemuannya dengan seorang pria bernama Da-hyun membuatnya jatuh cinta hingga rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. 점장님, Bagaimanakah kisah cinta mereka bisa bersatu? Langsung saja ke alur ceritanya. Sae-pyeol adalah gadis tangguh yang memiliki karakter setia kawan dan suka menolong. Sae-pyeol tak segan menumpas adanya perundungan di kalangan teman-temannya hingga membuat musuh yang berasal dari beda sekolah menjadi jera. 주먹으로 말하는 거야. Usai perkelahian itu, Sae-pyeol melihat sepasang kekasih yang berada di kafe. Pria tampan itu bernama Da-hyun. 가지마. Saat itu, ia baru saja diputuskan oleh pacarnya karena sikapnya yang selalu ceroboh. 나랑은 안 맞는 것 같아. 오빠는 Saat akan kencan, Da-hyun bahkan tak peduli dengan penampilan yang sudah rapi, hanya untuk menolong kucing yang terjebak di dalam got. Di persimpangan jalan, Da-hyun diganggu oleh geng Sae-pyeol yang ingin meminta bantuan membeli rokok di minimarket. 승인 오빠, 그러지 말고요. 야! Da-hyun menasihati mereka karena mereka masih di bawah umur agar berperilaku yang baik. 태감만 사다 주시면 안 돼요? 안 돼요. Tak diduga, Sae-pyeol justru jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia pun langsung mencium Da-hyun yang saat itu dilanda mabuk. Tanpa ragu, Sae-pyeol meminta nomor HP Da-hyun dan terus merayunya. 3 tahun kemudian, Sae-pyeol terpaksa putus sekolah karena ia harus mencari pekerjaan demi menyekolahkan adik kesayangannya yang bernama Eun-byeol. Selepas kepergian orang tuanya, Sae-pyeol lah yang harus menanggung biaya hidup. Ia pun harus mendidik adiknya yang bengal karena seringkali terlibat tawuran dengan anak berandalan. Sementara Da-hyun sukses membuka tos serba di tengah keramaian kota. 아, 오늘 학교 빨리 끝났나 보다. Ia banyak dikagumi remaja SMA karena ketampanannya. Hal itu pun membuatnya kewalahan dalam melayani permintaan foto ketimbang mereka yang membeli. Karena tak memiliki pegawai, ayah Da-hyun yang bernama Tuan Choi seringkali kelelahan ketika membantu di tos serba hingga ia dilarikan ke rumah sakit. 태윤아. Da-hyun tak bisa mengandalkan kakaknya yang bernama Dae-sun karena wanita itu juga disibukkan dengan urusan keluarganya sendiri. Hanya ibunya yang bernama Nyonya Gong yang selalu bisa bertukar jaga di sela-sela waktunya bekerja sebagai agen asuransi. 일어나 출근 준비해야지. Karena seringkali tutup dan jarang mengecek persediaan barang, membuat omset penjualan tos serba menurun yang membuat Da-hyun kian frustasi. Dari hari ke hari, Da-hyun semakin kurang beristirahat karena ibunya juga tidak bisa setiap hari datang. 안녕하세요. 어서 오세요. Mau tak mau, Da-hyun harus mencari pekerja paruh waktu karena saat itu ia bekerja lebih dari 36 jam tanpa henti. 오늘 장사는 어떠세요? Setelah memasang iklan di depan tos serba, tak butuh waktu lama bagi Da-hyun untuk mendapatkan calon pegawai yang tak lain adalah Sae-pyeol. Ia terkejut karena mengingat jika gadis itu pernah menciumnya 3 tahun yang lalu. Setelah memeriksa lamaran pekerjaannya, awalnya Da-hyun membuat syarat yang tak masuk akal agar Sae-pyeol menyerah. Namun ternyata Sae-pyeol sama sekali tak keberatan dengan gaji serta jam malam yang Da-hyun tawarkan. Sempat Da-hyun terlelap dan saat terbangun, Sae-pyeol rupanya sudah banyak melayani pelanggan dengan ramah. Bahkan kebanyakan dari mereka terpesona dengan kecantikannya. 내일부터 출근하면 되죠? 아니 저기 Akhirnya Da-hyun menerima Sae-pyeol sebagai pegawai magang selama 3 bulan. 이렇게요? 그거 Sae-pyeol akan diangkat menjadi pegawai tetap jika dalam waktu tersebut kinerjanya bagus. Tak sulit bagi Sae-pyeol untuk mempelajari bagian kasir dan menghafal nama barang. 막 그렇게 찍고 Karena belum shift bekerja, Sae-pyeol pulang untuk mempersiapkan diri. Beberapa waktu kemudian barulah Da-hyun sadar jika ia kehilangan uang di dalam laci. Setelah mengecek CCTV, Da-hyun yakin jika pelakunya adalah Sae-pyeol karena saat itu pun HP-nya tak bisa dihubungi. 왜 이게 안 보여? Tanpa pikir panjang, ia langsung mencari alamat tempat tinggal Sae-pyeol
Namun ternyata ia salah masuk kamar hingga membuatnya terlibat kesalahpahaman dengan polisi. Saat menghubungi ibunya, Dahyun justru mendapati kabar jika Saetbyul sudah ada di Toserba untuk menata toko. Ketakutan Dahyun sempat menjadi-jadi karena saat ia kembali ke Toserba, tempat itu dalam keadaan terkunci. 훔친 거예요, 아니에요? Beberapa saat kemudian, polisi datang untuk memastikan apakah benar Saetbyul adalah pelaku pencurian. 50만 원 훔쳤다고 찾아왔는데 친구가 튀어가지고 Saetbyul kecewa karena Dahyun terlalu cepat menyimpulkan sebelum mendengar penjelasannya. Padahal Nyonya Gong yang memintanya untuk mengambil uang tersebut karena alasan mendadak. 얘기를 좀 해주지. 어머님이 직접 얘기하신다고 했어요. Saetbyul lalu menemui adiknya yang justru sedang menghabiskan waktu dengan teman-temannya di tempat karaoke. Hingga saat Dahyun ingin meminta maaf padanya, Saetbyul belum kembali ke rumah. 정세별. Di lain sisi terlihat teman Dahyun yang bernama Dalsik. Ia memiliki cita-cita sebagai penulis komik terbaik di Korea. Dalsik berfokus pada cerita erotis dengan menggunakan nama samaran. Ia tinggal di ruko yang berseberangan dengan Toserba milik Dahyun. Keesokan harinya, Dahyun menceritakan tentang pekerja paruh waktunya yang baru yang sempat ia curigai. 이렇게 된 거야. Mengira Saetbyul tak akan datang lagi, namun gadis itu memutuskan untuk tetap bekerja, meskipun Dahyun selalu mengawasinya. 정세별 너 진짜 너 내가 진짜 분명히 얘기하는데 Seorang gadis yang berhasil mendapatkan cinta Dahyun adalah Yeonju, seorang pekerja di kantor pusat retail yang juga pernah satu kantor dengannya. Ketika berolahraga dengan Yeonju, Dalsik membawa kabar jika saat itu Saetbyul dan teman-temannya mengadakan acara minum di depan Toserba. 대천 해수욕장 너 버리러 왔어? 너. Dahyun segera pulang dan mengecek keadaan tempat usahanya. Ia pun meminta Saetbyul untuk segera membawa teman-temannya pulang. 삐쩍 내지 마, 이 기생충들아. Namun yang terjadi, teman Saetbyul justru menantang Dahyun untuk minum bersama. Hingga Saetbyul dan Dahyun pun tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, Saetbyul membawa Dahyun untuk beristirahat di dalam gudang. Ia sangat bahagia bisa menatap wajah Dahyun dari jarak dekat. Namun dalam tidurnya, Dahyun menggigau dan menyebut nama Yeonju. 연주 씨? Yeonju sendiri tak habis pikir mengapa Dahyun meninggalkannya begitu saja dan memilih untuk menghabiskan waktu minum dengan para remaja. Keesokan harinya teman Saetbyul yang bernama Gyeombi terlambat bersekolah, namun ia justru mendapatkan perlakuan istimewa dari kepala sekolah. Sepertinya Gyeombi adalah anak dari orang yang cukup berpengaruh. Ia pun diketahui menuntut ilmu di sekolah yang sama tempat Eunbyul bersekolah. Sementara Dahyun terbangun dan mendapati Saetbyul bekerja lembur. 받쳐줄게. 얼른 들어가. Saat mengecek penjualan, Dahyun menduga jika semalam teman-teman Saetbyul tak membayar minuman mereka. Malam harinya, Yeonju mengajak Dahyun makan di sebuah restoran. Karena tak ingin membuat kekasihnya cemburu, Dahyun berbohong jika semalam ia minum bersama pekerja paruh waktunya. Yeonju sendiri terlihat anak konglomerat yang tinggal hanya dengan sang ibu yang bernama Nyonya Hwaja. Berbeda dengan keluarga Dahyun yang hidup pas-pasan karena ayahnya yang selalu menganggur hingga selalu bertengkar dengan Nyonya Gong. Saat pulang kencan, Dahyun kembali mengecek Toserba yang kini semakin ramai dipadati pengunjung. Ia meminta penjelasan pada Saetbyul tentang kejadian semalam. 하는 것도 아니고 설명해 보세요. Ternyata Dahyun telah salah sangka karena teman Saetbyul sudah membayar semua minuman. Ia lalu mengingatkan Saetbyul agar tak mengajak teman-temannya minum ketika jam bekerja. Setelah berpikir dua kali, akhirnya Dahyun memberitahu Yeonju jika ia batal memecat pekerja paruh waktu karena semua keributan hanyalah salah paham. Sebenarnya Yeonju merasa kesal karena pekerja paruh waktu sepertinya membawa dampak yang buruk bagi Dahyun. Suatu ketika datang 3 pemuda yang ingin membeli barang. Salah satu dari mereka bahkan mengambil barang tanpa membayar. Saetbyul kali ini tak bisa menahan amarahnya. Geunbi berusaha untuk menahan Saetbyul, namun ia tetap pergi untuk mengejar pemuda tersebut.
Setelah melakukan pengejaran, Saetbyul berhasil menemukan para berandalan yang sebelumnya mencuri di Toserba. Dari kejauhan ternyata Dalsik mengamati kejadian itu. Ia bahkan merekam semua perilaku Saetbyul yang sedang menghajar para preman. Sementara itu di Toserba, seorang wanita sedang menyamar dan memantau situasi. Wanita itu tak lain adalah Yeonjo yang ingin melihat pekerja paruh waktu yang bekerja di Toserba milik sang kekasih. Melihat Geunbi yang biasa saja dan tidak terlalu cantik membuat Yeonju sedikit lega karena pekerja paruh waktu itu tak seperti dibicarakan banyak orang. Ia lalu menelpon Dahyun dan berkata jika sudah memaklumi keputusan Dahyun yang batal memecat pekerja paruh waktunya. 아니 근데 갑자기 왜 마음이 바뀌었어? Berpindah pada Saetbyul yang harus menggantikan Dahyun di Toserba karena pria itu ada acara reuni. Awalnya acara reuni Dahyun berjalan dengan mulus, namun tak sengaja di depan sebuah ruangan ia mendengar perbincangan antara keluarga Yeonjo bersama seorang pria yang tak lain adalah Direktur Cho. Direktur Cho adalah pimpinan di kantor pusat di mana Yeonjo juga bekerja. Pria itu pun bahkan memberikan hadiah untuk ayah Yeonjo berupa baju yang sama persis dengan yang pernah Dahyun beli. Dahyun hanya bisa terdiam dan menerima semua kenyataan pahit jika Yeonju memang tak pernah serius mengenalkannya pada keluarga. Berpindah pada Saetbyul dan adiknya, keduanya sedang memperingati hari kematian ayahnya. Saetbyul teringat kembali pada kenangan bersama sang ayah ketika berlatih jujitsu. Meskipun merasa kecewa, Dahyun bertanya pada Yeonjo tentang acara ulang tahun ayahnya tempo hari. Yeonjo berusaha mengalihkan perhatian, namun akhirnya ia bercerita jika telah merayakannya bersama Direktur Cho. Yeonjo juga bercerita jika dirinya dan Direktur Cho adalah teman sejak kecil, bahkan ayah keduanya juga bersahabat. 역시나 들킨 건가? Awalnya Yeonjo mengira Dahyun akan marah ketika mengetahui hal tersebut. Namun Dahyun berusaha memahami hubungan antara Yeonjo dan Direktur Cho. 연주 씨. 실은 Dahyun mengajak kekasihnya untuk mampir ke sebuah bar langganan mereka. Tanpa sengaja, Saetbyul juga datang ke tempat itu untuk menemui kedua sahabatnya. Di lain tempat terlihat Eunbyul yang sangat pandai menari dan menyanyi. Salah satu temannya berkata jika Eunbyul akan mengikuti ajang audisi. Mereka sepertinya sedang diincar oleh geng pengganggu yang meminta Eunbyul melakukan sesi foto layaknya seorang pembuli. Salah seorang geng menyuruh Eunbyul agar berusaha sekeras mungkin demi menghasilkan banyak uang. Geng pengganggu ini pun akhirnya datang ke sebuah bar. Yeonjo yang hendak ke toilet tiba-tiba terlibat perkelahian dengan geng tersebut karena tak sengaja menabraknya. Salah satu dari mereka bahkan menyusul Yeonjo ke toilet dan berniat memberikan pelajaran. Secara kebetulan Saetbyul tiba-tiba ingin ke toilet. Mereka pun menyuruh Saetbyul untuk mencari toilet yang lain. Ia pun semakin yakin jika ada hal yang tak beres di dalam. Perkelahian antara Saetbyul dengan geng pengganggu akhirnya terjadi. 너 지금 쫄리는구나. 아니거든? Yeonjo masuk ke toilet dan berusaha mencari bantuan dengan menelpon Dahyun. Betapa terkejutnya Dahyun ketika melihat Saetbyul dan kekasihnya terlibat masalah. 아르바이트생인데 그 연주 씨가 나한테 잘해. Mengetahui Saetbyul pekerja paruh waktu Dahyun yang asli, Yeonjo justru tak mengaku jika Saetbyul yang telah menyelamatkannya. Dahyun akhirnya memarahi Saetbyul karena tak masuk bekerja, namun justru terlihat di bar. 부장님, 아니 왜 제 말을... 야 됐어. 너 지금 사람 협박하는 거야? Yeonjo tak suka dengan Saetbyul. Ia meminta Dahyun agar segera mengambil tindakan. Dahyun meminta maaf pada kekasihnya atas semua yang terjadi karena ia mengajak ke tempat yang kurang nyaman. 대현 씨 보는 눈빛이 심상치 않던데? Keesokan harinya, ada seorang pria yang memandangi Saetbyul ketika sedang bekerja. Pria itu diketahui bernama Kang Ji-wook, yang mana ia adalah teman Saetbyul sejak masih kecil. Bahkan ayah Saetbyul pernah melatihnya jujitsu. 나 지욱이야 강지욱. Dahyun memeriksa hasil penjualan yang saat itu menurun ketika Saetbyul tidak bekerja. Namun sebelum pergi, Dalsik memberitahu keadaan di malam itu di saat Saetbyul menghajar 3 pria dengan mudahnya. 맞지?
Scene berpindah pada saat Yeonjo yang sedang murung ketika tiba di kantor. Tiba-tiba Yeonjo mendapatkan telepon dari Dahyun yang berkata jika ia akan memecat Saetbyul hari ini juga. Hal itu pun membuat suasana hati Yeonjo lebih baik. Rupanya Geumbi adalah penikmat sebuah webtoon. Namun pembahasan keduanya beralih pada seorang artis bernama Jiwook. Saetbyul merasa ada yang janggal dengan sikap kedua sahabatnya itu. Hingga akhirnya ia teringat pada kejadian semalam saat ia bertemu dengan Jiwook. Jiwook diketahui kini berprofesi sebagai artis terkenal. Tanpa sengaja hari itu ia akan dijadikan brand ambasador dari sebuah perusahaan yang juga dipimpin oleh Direktur Cho. 반가워요, 유연주예요. Hari itu Saetbyul libur bekerja di Toserba. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak dari aktivitas. Beberapa saat kemudian, manajer SPG mengajaknya untuk berjualan. Saetbyul menolak, namun akhirnya ia bersedia karena mendapatkan upah 2 kali lipat. Di sebuah ruangan diadakan penghargaan untuk promosi penjualan terbaik yang ternyata didapatkan oleh Saetbyul. Tanpa sengaja, Saetbyul bertemu dengan Yeonjo. Yeonjo ternyata adalah ketua humas sekaligus penanggung jawab dari perusahaan pusat retail. 연주 씨? Ketika menunggu lift tanpa sengaja, Saetbyul dan Yeonjo kembali dipertemukan. Tiba-tiba, Saetbyul mendapatkan telepon dari Dahyun yang membuat Yeonjo sedikit cemburu. Sebenarnya, Saetbyul diajak untuk makan bersama para pimpinan, namun ia menolak karena harus bekerja di Toserba. Saetbyul mengaku jika ia bekerja tak semata-mata untuk mendapatkan uang, tapi karena ia juga mencintai pekerjaan itu. 그 점장님도 좋고요. Di Toserba, Dahyun menerima permintaan maaf dari 3 pemuda berandalan yang tempo hari mencuri. Mereka pun mengakui kesalahan dan bersaksi jika Saetbyul bukanlah pembuat onar, namun justru gadis yang telah menyadarkan mereka. 내가 좀 이해가 안 가는 게 Tiba-tiba Dahyun dikejutkan dengan kedatangan Geunbi dan seorang temannya. Keduanya memberitahu jika kemarin adalah hari kematian ayah Saetbyul. Keberadaannya di tempat bar tak lain adalah untuk menghibur perasaan Saetbyul yang sedang bersedih. Namun ketika menyelamatkan kekasih Dahyun, Saetbyul justru dituduh yang tidak-tidak. Bahkan Yeonjo tak sedikit pun mengucapkan terima kasih. 야 그럼 뭔데? Di depan Toserba tak sengaja Geunbi bertemu dengan musuh bebuyutannya yang tak lain adalah Dalsik. 제가 본 게 아니고 Di tempat berbeda, Yeonjo sedang berolahraga bersama Direktur Cho. Tiba-tiba Dahyun datang untuk menjemputnya. 태연 씨. Ia sekaligus ingin memastikan kejadian yang sebenarnya di toilet tempo hari. Karena Dahyun tak ingin memecat karyawan tanpa alasan yang kuat. 하지만 그 어떤 원칙도 Tanpa sengaja, Nyonya Hwaja melihat kemesraan anaknya dengan seorang pria. Anehnya Dahyun justru disuruhnya bersembunyi karena Yeonjo tak ingin ibunya curiga. Beberapa saat kemudian, Dahyun mendapat telepon dari polisi jika Saetbyul diamankan karena terlibat perkelahian dengan seorang pria. Dahyun yang kesal pun berusaha membela Saetbyul. Ia bersaksi jika pria itu pernah melecehkan Saetbyul yang dibuktikan dengan rekaman CCTV. 받았으면 조용히 끝낼 줄 알아야지. Hal itu pun membuat Saetbyul kian bahagia karena kini ada orang yang percaya dan peduli padanya. 아, 왜 화를 내요? 화내는 거 아니야. Tuan Choi dan keluarganya sangat bahagia karena penjualan Toserba meningkat 3 kali lipat. Itu semua tak lepas dari peran serta Saetbyul yang kini mendapatkan predikat pegawai terbaik di bulan ini. Dahyun melepas kertas pencarian pegawai paruh waktu karena akan mengangkat Saetbyul sebagai pegawai tetap. 정세 스토어 매니저님. Malam itu Yeonjo melihat kekasihnya sedang melakukan selebrasi atas keberhasilan Saetbyul dengan cara yang tak biasa layaknya sepasang kekasih. 야, 안 나? Dahyun mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Saetbyul juga membenarkan jika Dahyun hanya memberi selamat atas keberhasilannya sebagai pegawai terbaik. 축하하시는 거구나. Singkat cerita, Yeonjo mengajak Dahyun untuk makan malam, tapi saat itu Toserbanya tak ada yang menjaga. Bantuan pun datang dari Dalsik hingga mereka bertiga akhirnya pergi ke sebuah restoran mewah. 본 적 없어가지고. Yeonjo memberi selamat atas kerja keras Saetbyul.
Ia menyuruhnya agar lebih giat bekerja dan fokus pada pekerjaannya saja. Terlihat Saetbyul masih merasa kesal karena Yeonju tak sedikit pun meminta maaf ataupun terima kasih atas kejadian di toilet. 중요한데 우사한된 건데. Seusai makan, tiba-tiba Dahyun mendapat telepon dari pihak pengantar yang menanyakan mengenai produk yang dipesan oleh Dahyun. Hal itu pun membuat Yeonju merasa malu karena sikap Dahyun yang terlalu kampungan. 아니요. 저희는 발주한 것만 받겠습니다. Dari kejauhan, Direktur Cho melihat kejadian itu. Ia meminta Dahyun untuk pergi serta menawarkan diri untuk mengantar Yeonju pulang. Yeonju dengan senang hati menerima tawaran tersebut yang membuat Dahyun sedikit cemburu. 확실하게 정리해. 아닌 건 아니라고. Keduanya pun bergegas ke Toserba karena di sana sudah ada truk barang yang menunggunya. Di lain sisi, Eunbyul diam-diam telah bergaul dengan geng pengganggu tanpa sepengetahuan kakaknya. Sementara Dahyun tak bisa tidur nyenyak karena Yeonju tak juga membalas pesannya. Dahyun terus kepikiran dengan kejadian malam ini yang sepertinya membuat kekasihnya kesal. Keesokan harinya, ia pun didatangi direktur part-time yang akan melakukan wawancara pada Saetbyul. Dahyun memperkenalkan diri jika ia adalah manajer toko tersebut. Semuanya telah dipersiapkan untuk melakukan wawancara. 제가 우리 빛나는 종로 신성점 점장. Saat tiba di Toserba, Saetbyul disambut oleh keluarga Nyonya Gong dan beberapa wartawan. Wawancara itu pun berjalan dengan lancar dan tiba-tiba ada sebuah pertanyaan tentang apakah arti Toserba bagi Saetbyul. Wawancara itu pun ditutup dengan sesi foto saling menggendong. 자, 찍습니다. Salah satu reporter memberitahu Dahyun jika foto itu hanya akan diberikan secara internal pada perusahaan. 무슨 점장님 이렇게 몸을 사려요? 다 편의점 위에서 하는 거. Dahyun sempat bertanya pada Saetbyul apakah selama ini ia memiliki teman lawan jenis. Saetbyul mengaku jika ia memiliki seorang teman selebriti yang tak lain adalah Jiwook. Saetbyul ingin membuktikannya, tapi saat itu HP Jiwook tak bisa dihubungi. Akhirnya Dahyun menantang Saetbyul untuk mendatangkan Jiwook malam ini di Toserba. Saetbyul mendapat kabar dari Geumbi jika adiknya tak masuk sekolah, padahal di pagi harinya Eunbyul terlihat pergi seperti biasa. Geumbi lalu mencari info dari teman-teman Eunbyul yang memberitahu keberadaan Eunbyul saat ini yang sedang mengikuti audisi menyanyi. Eunbyul bahkan diketahui berhasil lolos ke babak berikutnya. Betapa terkejutnya Eunbyul saat mengetahui jika kakaknya menyusul ke tempat audisi. Keduanya pun terlibat aksi kejar-kejaran hingga tiba di sekolah Eunbyul. Saetbyul tak bisa masuk ke kawasan sekolah karena ia bukan siswi di sana. Dari kejauhan Eunbyul memberitahu kakaknya jika ia lolos audisi. Saetbyul mengingat momen di saat ayahnya baru saja meninggal. Saat itu ada seorang kerabat yang merasa kasihan dengan keduanya karena tak memiliki siapa-siapa lagi. Namun beberapa bulan berlalu, wanita itu merasa terbebani dengan menanggung hidup Saetbyul dan adiknya. Akhirnya, Saetbyul mengajak adiknya untuk pergi dari rumah itu. Ia bahkan terpaksa putus sekolah SMA dan bekerja keras agar adiknya bisa terus sekolah. 새별아, 부산마트 짜장면 하나. Seusai syuting, Jiwook baru menyadari jika mendapatkan telepon dan pesan dari Saetbyul. Ia segera memberi kabar pada Saetbyul jika akan datang ke Toserba. Kedatangan Jiwook ke Toserba membuat Dahyun histeris karena kedatangan seorang artis. Jiwook akhirnya baru mengetahui jika ayah Saetbyul meninggal dunia akibat kecelakaan. Sejak saat itu pun Saetbyul hanya tinggal bersama sang adik. Singkat cerita, kebersamaan Dahyun dengan artis idola ia abadikan dan langsung diposting di akun media sosial. Akhirnya hasil wawancara dengan Saetbyul pun resmi keluar, yang mana disertai foto Dahyun dan Saetbyul yang juga dikirim ke kantor humas. Dahyun mendapat kabar dari teman-temannya jika di kantor pusat sudah mengetahui tentang kedekatannya dengan Saetbyul. Ia pun berniat mengklarifikasi hubungannya dengan Saetbyul kepada Yeonju. Sementara Jiwook harus segera pergi setelah ia dijemput oleh manajer. 여기서 뭐 하시는 거예요? Setibanya di tempat makan, Dahyun akhirnya mengetahui jika Yeonju telah pergi dengan Direktur Cho. Ia pun langsung menyusul ke rumah Yeonju, namun rasa sakit hatinya muncul ketika ia melihat Yeonju sedang bermesraan bersama Direktur Cho. Rupanya Yeonju ingin merasakan momen kebahagiaan saat digendong oleh seorang pria. 한 바퀴만 돌아봐. 한 바퀴만 돌아봐. Geng pengganggu akhirnya berhasil menemukan keberadaan Saetbyul di Toserba. Ia memukul kepala Saetbyul karena ingin membalas dendam hingga membuat gadis itu tersungkur.
Setelah menyakiti Saetbyul, geng pengganggu langsung kabur. Dahyun yang sempat berpapasan merasa curiga dengan pembicaraan mereka yang tak jauh dari Toserba. Ia bergegas memastikan keadaan Saetbyul yang ternyata sudah pingsan. Dahyun berusaha menyadarkannya dan beberapa saat kemudian Saetbyul teringat jika sebelumnya ada seseorang yang memukulnya. 제가 청소하다가 Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter mendiagnosa Saetbyul mengalami radang usus buntu dan harus segera dioperasi. appendicitis. Nyonya Gong akhirnya juga diberitahu jika Saetbyul kini berada di rumah sakit. Dahyun kembali ke Toserba untuk melakukan pengecekan CCTV dan memeriksa kasus bersama polisi. 아 근데 얘네들 그때 샛별이가 혼내줬었는데. Singkat cerita, operasi Saetbyul berjalan dengan lancar. Dahyun selalu ada di sana untuk menemani Saetbyul. Saetbyul sempat mengkhawatirkan keadaan Toserba, namun Dahyun memintanya untuk fokus pada kesembuhan diri. 맹자한테 물어봐야 되지. 근데 Karena Saetbyul mengalami kecelakaan ketika bekerja, Dahyun akan membayar Saetbyul 2 kali lipat termasuk biaya rumah sakit. Sementara di Toserba, Daesun sedang berjaga dengan sang suami. Mereka pun terlihat memasukkan beberapa produk ke dalam koper. 모자 가져가셔야죠. Saetbyul yang berada di rumah sakit mendapatkan telepon dari Geunbi. Geunbi memberitahu jika esok hari Eunbyul akan menjalani audisi babak ketiga. 집에 있지? 나 잠깐 갈게. Sementara Dalsik sedang menggarap komiknya dengan sangat menjiwai. Untuk menghilangkan penat, ia sesekali main ke tempat game langganannya. Tanpa disadari, ia kembali berpapasan dengan Geunbi. Ia pun terlihat tak sudi rekornya dikalahkan oleh Geunbi. Setelahnya Dalsik kembali ke Toserba untuk menggantikan shift jaga Dahyun yang sedang sibuk. Dalsik akhirnya memberitahu Geunbi jika Saetbyul sebenarnya berada di rumah sakit. Mereka pun segera menjenguk Saetbyul karena sangat mengkhawatirkan keadaannya. 아 조용히 해. 나 괜찮아. Sementara Dahyun terlihat datang ke kantor pusat untuk bertemu dengan Yeongjo. Namun Yeongjo justru meninggalkannya begitu saja dan lebih memilih pergi bersama Direktur Cho. Dahyun yang sedang diliputi perasaan gelisah memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Dahyun meminta agar Saetbyul berhenti bekerja karena ia tak ingin terus berselisih paham dengan Yeonjo. 이런 말까지 해야 되는 게 나 지금. Seorang suster memberitahu jika kini Saetbyul dipindahkan ke ruangan sebelah. Rupanya Geunbi yang telah memindahkan Saetbyul ke ruangan VIP. Ia terlihat iba dan ingin temannya mendapatkan fasilitas yang terbaik. 내 친구들 칭찬을 다 해. Di lain tempat, Yeonjo dan Direktur Cho menghadiri acara pesta pernikahan di sebuah kapal. Direktur Cho terlihat memeluk Yeonjo. Ia pun juga meminta agar Yeonjo berhenti berhubungan dengan Dahyun agar tidak terus tersakiti. Namun Yeonjo menolak karena menganggap Direktur Cho adalah sahabatnya sendiri. 네, 너 지금 선 넘었어. Berpindah pada Jiwook yang datang menjenguk Saetbyul dengan membawakan buket bunga yang sangat besar. Nyonya Gong lalu memberikan bantuan untuk membersihkan rambut Saetbyul. Saetbyul berterima kasih pada Nyonya Gong. Ia pun merasa terharu karena sudah lama tak mendapatkan perhatian dari seorang ibu. 우리 감겨준 게 얼마만인지. Di lain sisi, Nyonya Hwaja menggali informasi tentang keluarga Dahyun. Ia mengetahui jika Dahyun membuka cabang Toserba waralaba miliknya. Ia sengaja memesan banyak barang dan memintanya diantar ke rumah. Saat itu juga Dahyun berangkat untuk mengantar barang pesanan. Ia pun terkejut ketika mengetahui alamat yang dimaksud adalah rumah Yeonjo. Berniat untuk masuk sekaligus memperkenalkan diri, namun niatannya ia urungkan karena melihat Yeonjo yang tiba-tiba muncul. Dahyun bahkan sempat mendapatkan tips dari Nyonya Hwaja. 안녕하십니까. Tujuan Nyonya Hwaja tak lain adalah ingin menyadarkan putrinya jika dirinya dan Dahyun tidaklah sepadan. Yeonjo mencoba untuk menelpon Dohyun dan meminta maaf atas perlakuan ibunya. Karena tak bisa dihubungi, Yeonjo memutuskan untuk datang ke Toserba. Saat itu Nyonya Gong berkata jika Dohyun sedang menemani Saetbyul di rumah sakit. 춤전이 지금 안 계신데 어쩌냐로. Beberapa saat kemudian Yeonjo tiba di rumah sakit. Ia menemui Saetbyul dan memintanya untuk tidak mengganggu hubungannya dengan Dahyun. Selama menjalin hubungan lebih dari 2 tahun, Yeonjo merasa semua baik-baik saja. Hingga saat ini ia seringkali bertengkar dengan Dahyun sejak kedatangan Saetbyul. Ia meminta Saetbyul segera mengundurkan diri dari Toserba. Beruntungnya Jiwook datang dan berusaha menghilangkan kekecewaan di hati Saetbyul. Geunbi terpaksa memberitahu Eunbyul jika kakaknya kini berada di rumah sakit.
Eun Byul berniat membalas dendam pada geng pengganggu yang telah menyebabkan kakaknya terluka. 특별히 입원했으니까 너 병원으로 빨리. Setelahnya, ia pun menemui Sae-pyeol di rumah sakit. Dahyun bertanya tentang alasan Sae-pyeol mengundurkan diri yang begitu tiba-tiba. Sae-pyeol mengatakan jika niatan itu sudah ada sejak lama, namun baru ia ungkapkan. Sempat Dahyun memberikan tawaran naik gaji, tapi Sae-pyeol tak bergeming. 처음에 생각한 거보다 그렇게 나쁜 애 아니죠. Sepulangnya dari rumah sakit, Sae-pyeol dan adiknya terkejut karena keduanya diusir oleh pemilik gedung. Rupanya, Sae-pyeol tertipu pada agensi properti yang membawa kabur uangnya. 우편물 확인을 하네. 우체통에 그대로 쌓여있지만. Beberapa penghuni yang lain juga menjadi korban dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. 아, 저 형사님 꼭 잡을 수 있는 거죠? Untuk sementara waktu, Sae-pyeol dan adiknya tinggal di sebuah gedung dengan tempat yang seadanya. Keributan sempat terjadi karena Eun Byul malu jika ia harus berangkat sekolah dari tempat tersebut. Ia menyuruh agar kakaknya meminta bantuan pada Gonbi yang kaya raya. 아니 니는 맨날 꼰대짓에 잘난 척에 어른 흉내는 오지게 내더니. Sae-pyeol keluar sejenak untuk mencari udara segar dengan harapan bisa menghilangkan penatnya. Beberapa saat kemudian, gaji dari Toserba telah Sae-pyeol terima. Dahyun berterima kasih karena Sae-pyeol telah bekerja keras untuk meramaikan tempat usahanya. 병원에 있는 동안 알바비 2배로 계산했다. Berpindah pada Tuan Choi yang sedang berkumpul bersama teman-temannya. Mereka membahas tentang wisata dengan harga promo ke suatu tempat yang menjadi lokasi di mana mantan kekasihnya berada. 옛날부터 우리끼리 비행기 타는 게 꿈이었다 이거. Sementara Dahyun belum memberitahu pada ibunya jika Sae-pyeol kini tak bekerja lagi. Ia hanya berkata jika Sae-pyeol sedang cuti setelah sakit. 특별히 오기 전에 매상 떨어지지 말아야지. Seusai mencari pekerjaan, Sae-pyeol melewati Toserba. Ia teringat dengan jurnal yang tertinggal di dalam tempat itu. Saat memutuskan untuk mengendap-endap masuk, ia pun harus bersembunyi saat Dahyun dan seorang agen Toserba mencari barang pengembalian. Karena situasi yang belum memungkinkan, Sae-pyeol segera meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian, ia mendapatkan panggilan video dari adiknya yang kini tinggal di rumah Gonbi. Saat itu Ginbi berkata jika ayahnya sedang keluar negeri, sehingga Sae-pyeol dan adiknya bisa menginap. 아마이동무 안 계십니다. Sae-pyeol kini tiba di rumah temannya yang sangat mewah. Ginbi terlihat sangat mengidolakan webtoon yang selalu menjadi komentator pertama jika penulis tersebut mengupload karyanya. Tanpa disadari, penulis yang dimaksud adalah Dalsik. 오늘도 댓글이 일발 안 놓치시네. Tak diduga Dahyun mengajak Sae-pyeol untuk bertemu di depan rumahnya yang lama. Ia ingin memberikan sesuatu yang ternyata sebuah pelindung tangan dan kaki agar Sae-pyeol tak cedera ketika berkendara. Sae-pyeol juga menyembunyikan alasan yang sebenarnya jika ia resign tak lain karena didesak oleh Yeonju. 더군 것 같은데. Beberapa hari berlalu, Sae-pyeol diterima sebagai pengantar makanan. Suatu ketika, Yeonju meminta maaf pada Dahyun atas perilaku ibunya yang mencampuri urusan percintaan. Dahyun juga berkata jika Sae-pyeol kini telah keluar dari Toserba. Sejak saat itu pun keduanya berbaikan. 엄마가 대현 씨한테 결례를 범했어. Dahyun mengajak Yeonju untuk mendatangi acara musikal yang cukup bergengsi. Yeonju teringat jika ia adalah tamu undangan dalam acara tersebut dan mengharuskannya datang bersama Direktur Cho. 이게 뭐야? Di lain sisi, ayah Gunbi yang pulang tiba-tiba marah karena putrinya bergaul dengan Sae-pyeol yang menurutnya tidak memiliki masa depan. Hingga pada akhirnya, Sae-pyeol memutuskan untuk keluar dari rumah temannya itu. 오래 있다 어제 왜 이렇게 빨리 와? Karena tak bisa membatalkan jadwal pekerjaan, Yeonju menghubungi Dahyun dan berkata jika ia tak bisa menghadiri konser musik. 중요한 고객이라 내 담당이어서. Di saat sedang bekerja, Sae-pyeol justru mengalami kecelakaan karena ia terforsir mendapatkan banyak uang, sehingga tak memperhatikan rambu lalu lintas. Saat itu pun ia diberhentikan oleh pemilik tempat usaha. 손님한테 욕먹고 돈은 돈대로 깨. Secara diam-diam, Eun Byul membawa wanita sewaan ke kantor agensi untuk menandatangani kontrak kerjasama. Ia juga diharuskan menginap bersama member yang lain di sebuah mes. 제가 잘 보살피도록 하겠습니다. Di rumahnya, Tuan Choi bertengkar dengan istrinya saat menyampaikan keinginan untuk pergi ke luar kota bersama teman-temannya yang lain. Tak ada tempat tinggal yang lain, Sae-pyeol memutuskan untuk tinggal di sauna. Ia baru mengetahui jika adiknya pergi membawa semua uangnya. Eun Byul berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut jika sudah sukses. 100만 배로 갚을게. 은별이가.
Nyonya Gong rupanya ada di tempat yang sama. Ia merasa prihatin dengan Saetbyul yang mengalami masalah keuangan dengan sang adik. 내가 까주대. 내 들어봐가지 마. 치아부락했다. Berpindah pada acara musikal, tanpa sengaja Yeonju melihat Dahyung juga hadir di sana seorang diri. Seharusnya ini adalah hari spesial baginya dan Yeonju, namun ia merasa kesepian. Pada akhirnya, Nyonya Gong mengetahui jika Saetbyul menjadi korban penipuan. Karena kehilangan rumah, ia pun berinisiatif untuk mengajak Saetbyul tinggal bersama. Menjelang larut malam, Dahyun pulang dari acara musikal. Tanpa sengaja, ia melihat penampakan wanita berbaju putih di dalam rumahnya. Dahyun yang mengira Saetbyul hantu bertanya mengapa gadis itu ada di rumahnya. Beberapa saat kemudian, Nyonya Gong keluar dan menjelaskan jika dirinya lah yang menginginkan Saetbyul menginap. 오늘 이거 잘 끼다. Seusai acara konser, Yeonjo dan Direktur Cho sedang makan bersama. Pria itu pun bertanya mengapa Yeonjo terlihat murung. Yeonjo rupanya merasa bersalah karena Dahyun menonton konser seorang diri. 공연에 초대한 게 회장님만이 아니야. Direktur Cho memberi saran agar Yeonjo tak memaksakan diri dalam suatu hubungan jika hal tersebut selalu membuatnya tak nyaman. 공연에도 집중 못하는 것 같던데. Saat akan ke Toserba, Dahyun mendapat telepon dari seseorang yang mana pria itu menjual tiket musikal di lain waktu. Dahyun tak pantang menyerah untuk membeli tiket dan berniat mengajak Yeonju pergi. 엄마 새별이가 왜 우리 집에 있는데? Setibanya di rumah, Tuan Choi tampak senang karena mendapat sebagian uang untuk perjalanan keluar kota. Namun ia justru pingsan karena ketakutan melihat sosok Saetbyul yang mirip hantu. Saetbyul meminta maaf karena membuat kekacauan di rumah Nyonya Gong. Namun karena masih kesal dengan kelakuan suaminya, Nyonya Gong membiarkan Tuan Choi tidur di lantai. 얼른 물 먹고 올라가 그래. 놔둬 버려. Di kamar, Saetbyul terus mencoba untuk menghubungi Eunbyul, namun tidak ada jawaban. 별아, 언니가 다 용서할게. Pagi harinya, Dahyun kembali mendapat tiket konser musikal. Dengan rona bahagia, ia pun segera menelpon kekasihnya. Sementara Nyonya Gong mengajak Saetbyul sarapan, ia bahkan tak mengizinkannya pergi sebelum mendapatkan tempat tinggal yang baru. Daesun juga tak keberatan jika Saetbyul tinggal di sana, meskipun kini ibunya lebih menyayangi Saetbyul. 울컥하게. Saetbyul lalu bertanya pada Yeonji tentang keberadaan Eunbyul. Namun karena sudah terlanjur janji, Yeonjo mengaku tidak mengetahui apa-apa. Sementara Eunbyul kini diperkenalkan dengan teman-temannya satu tim agar mulai berlatih. 별입니다. 잘 부탁드립니다. Beberapa saat kemudian, Nyonya Gong mendapat telepon dari seseorang yang akan mendaftar asuransi. Ia pun segera menemui calon klien dan meminta suaminya untuk membersihkan kamar Saetbyul. 아나 이런데 알을 재우라고. Nyonya Gong bertemu dengan klien di sebuah kedai. Ia pun berniat mentraktirnya makan. Namun setelah berbincang, ia harus kecewa karena wanita itu justru membatalkan asuransi. Setelah ia mendapat telepon dari menantunya jika sudah mendaftar asuransi di lain tempat. 들이가 이쁘고 싹싹해. Nyonya Gong di hari itu justru mengalami kerugian dan menyita waktunya. Setibanya di rumah, ia tambah kesal karena melihat suaminya yang selalu bermalas-malasan. Saetbyul berusaha mencari informasi tentang kantor agensi yang menipunya. Namun ia justru mengalami kejadian yang tak mengenakan dari korban lain. 그 만보기 때문에 나만 죽으나? Malam itu Dahyun ada kencan sehingga meminta ayahnya untuk menjaga Toserba. Saat pulang dan bersiap mandi, lagi-lagi ia dikejutkan dengan keberadaan Saetbyul. Dayu pun marah dan menyuruh Saetbyul agar cepat pulang. 네가 왜 거기서 나와? Tak hanya menonton musikal, Dahyun berniat memberikan kejutan bagi Yeonju dengan berfoto bersama direktur musik yang sebenarnya sudah Yeonju kenal. Karena terus dipaksa, Yeonju akhirnya menuruti permintaan tersebut meskipun membuatnya merasa malu. Tanpa Yeonju ketahui, Direktur Choi melihatnya dari kejauhan. Dahyun berniat mengajak kekasihnya untuk menghabiskan malam bersama. Namun Yeonju beralasan sedang tak enak badan dan harus segera pulang. Ia pun meninggalkan Dahyun begitu saja. 두통이 점점 심해지는데. Malam itu Manbuk tiba-tiba datang ke kantor agensi dan tak sengaja terlihat oleh Dahyun. Setibanya di Toserba, Daesun menjelaskan alasan Saetbyul tinggal di rumah mereka, yang tak lain karena Saetbyul telah ditipu oleh Manbuk yang kini kabur. 몰라 지금 뭐 긴급 배송 잠깐 하고 온다든지.
Mendengar hal itu pun Dahyun bergegas untuk menyergap Manbuk. Beberapa saat kemudian, Saetbyul datang ke Toserba untuk mengambil barangnya yang ketinggalan. Daesun memberitahu jika pelaku penipuan berada di kantornya, yang mana Dahyun juga sedang memburu. Tanpa pikir panjang, Saetbyul segera menyusul menggunakan sepeda motornya. Rupanya Manbuk ingin mengambil uang yang disimpan di atas plafon kantor dan berniat melarikan diri. Akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran yang berlanjut sampai ke sebuah gang. Namun Manbuk berhasil lolos setelah ia tiba di sebuah gedung dan melewati pintu yang saat itu berhasil ia kunci. Keduanya pun pulang dengan raut kekecewaan. Di lain sisi, Yeongju yang sedang galau tidak jadi pulang, namun ia bertemu dengan Direktur Cho di sebuah kafe. Direktur Cho berusaha mengambil hati Yeongju agar luluh hingga keduanya berciuman. Keesokan harinya, Gombi terlihat asyik menikmati webtoon di tengah jam pelajaran sekolah. Ia tak segan memberikan donasi pada penulis webtoon dengan jumlah yang fantastis. Hal itu pun membuat Dalsik bahagia sekaligus terkejut. Ia akhirnya mengizinkan penggemarnya untuk mengobrol lewat sambungan telepon. Karena menggunakan nama samaran, keduanya tak sadar jika telah saling mengenal, bahkan sebenarnya membenci satu sama lain. Berpindah pada Saetbyul yang meminta bantuan Jiwook untuk mencari keberadaan adiknya. Saetbyul khawatir jika Eunbyul berada pada agensi yang tak baik. Hal itu pun terbukti karena Eunbyul justru dimanfaatkan oleh teman-temannya untuk melakukan pekerjaan pribadi. Eunbyul tak keberatan asalkan ia bisa cepat memulai debutnya. Di lain tempat, Dahyun mengadakan pertemuan dengan ayah serta gengnya. Mereka pun berniat menggali informasi mengenai Manbuk dari berbagai sumber. Dahyun membuat rencana pengintaian bersama mereka. 아직도 만복 부동산하고 좀 그렇고 그런 거. Sialnya saat sedang menjalankan misi, Tuan Choi dan seorang teman justru dihampiri oleh polisi karena gerak-geriknya yang mencurigakan. Di lain sisi, Dahyun dan Saetbyul juga sedang mengawasi rusun yang diketahui tempat tinggal selingkuhan Manbuk. Sejak saat itu, keduanya semakin dekat. Terlebih, Saetbyul menganggap Dahyun tulus membantunya. 여기 어떻게 알고 있어? Keesokan harinya, Saetbyul datang ke kantor pusat karena ia mendapatkan hadiah atas penjualan minuman pereda pengar yang telah melebihi target. 영은 이하 같습니다. Saat melihat Yeongju ada di sana, Saetbyul teringat jika Dahyun sempat kecewa karena Yeongju membatalkan nonton konser musik. Ia meminta Yeongju agar tidak menyakiti perasaan Dahyun karena ia tahu betul betapa kerasnya Dahyun berjuang demi membahagiakan Yeongju. 그래서 저한테도 잘해준 거고 사심 없이. Rupanya ucapan Saetbyul mengganggu pikirannya. Hal itu pun membuat Yeongju sadar betapa berharganya Dahyun dalam kehidupannya. 점장님이 얼마나 가치 있는 사람인지 좀... Seusai rapat, Yeongju segera pergi menemui Dahyun di Toserba. Namun karena tak ada di tempat, Yeongju lalu datang ke rumah Dahyun. Setibanya di depan rumah, ia justru bertemu dengan Nyonya Gong yang langsung mengenalinya sebagai kekasih Dahyun. Nyonya Gong memperkenalkan diri lalu mengajak gadis itu masuk. 우리 태연이를 만나러 온 게 맞나요? Mengetahui Yeongju menuju ke rumah, Dahyun bergegas pulang. Di waktu yang bersamaan, Saetbyul telah kembali ke rumah Dahyun. Ia bahkan menyapa Nyonya Gong dan memanggilnya dengan sebutan yang hangat. 언니 어떡사... Lihat Saetbyul pulang dan membawa makanan, Nyonya Gong mengajak Dahyun serta Yeongju makan bersama. Meskipun saat itu Dahyun sangat keberatan, Nyonya Gong bahkan memperkenalkan Saetbyul sebagai karyawan paruh waktu di Toserba. 아니요, 그게 아니라 제가 전세... Dahyun berusaha menghentikan ucapan ibunya yang terlalu berlebihan. Apalagi Nyonya Gong berkata sudah menganggap Saetbyul sebagai anaknya sendiri. Seketika raut wajah Yeongju berubah masam, apalagi saat ia mengetahui jika Saetbyul kini tinggal di rumah kekasihnya. 얘는 우리 편의점 직원 정샛별이. Ia yang sudah muak bergegas pamit. Dahyun mencoba menjelaskan semua kesalahpahaman, namun Yeongju tak peduli. Saetbyul menghampiri Dahyun dan berjanji akan menjelaskan yang sebenarnya pada Yeongju. Namun Dahyun menolak dan berkata ia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. 제가 이렇게 얘기라도 좀... Terlihat Dalsik yang membantu menjaga Toserba. Namun karena sedang asyik menelpon Gombi, ia tak begitu memperhatikan seorang konsumen yang membeli sosis. 영수증 주세요. 비닐봉투도 주시고. Di
Di lain tempat, Yeonju tiba di rumah dalam keadaan bersedih. Ia pun mengabaikan Direktur Cho yang sedari tadi menunggunya. Ibu Yeonju yang bernama Nyonya Hwaja dibuat penasaran dengan apa yang sedang menimpa putrinya. 연주야, 승준이 왔다? Keesokan harinya Yeonju tak masuk ke kantor. Rupanya Yeonju sudah pergi bersama Direktur Cho. Di waktu yang bersamaan, Dahyun memberanikan diri untuk menemui Nyonya Hwaja. Ia memperkenalkan diri sebagai pacar Yeonju. 그 정도는 내가 뭐... Dahyun akan berusaha menyelesaikan kesalahpahamannya dengan Yeonju. Ia memohon agar Nyonya Hwaja membiarkan putrinya untuk mengambil keputusan. Terlihat Nyonya Hwaja marah karena Dahyun terlalu lancang untuk mengencani putrinya. Ia sepertinya sedang merencanakan sesuatu. 초면처럼 인사를 하네. Di lain tempat, pimpinan kantor asuransi menegur Nyonya Gong yang belum juga mendapatkan target penjualan. Beberapa saat kemudian, ia mendapatkan telepon dari seseorang untuk datang ke rumah karena menginginkan produk asuransi. 공사님뿐이에요. Orang yang menelpon tak lain adalah Nyonya Hwaja. Ia bersedia mengambil asuransi, namun memiliki tujuan lain. Nyonya Hwaja rupanya ingin menyadarkan tentang status sosial Yeonju dan Dahyun yang sangat berbeda, sehingga tak mungkin disatukan. 까지 다녀와서 대기업 팀장이에요. Saat itu, Nyonya Gong belum mengetahui jika wanita yang ada di hadapannya adalah ibu kandung Yeonju. Tak hanya itu, Nyonya Choi bahkan masuk dalam jebakan Nyonya Hwaja yang diketahui sedang mencari seorang supir. Nyonya Gong sangat gembira karena mendapat klien yang bisa membuatnya sebagai predikat ratu asuransi. 또 어떻게 아시고? Karena tak ingin merepotkan, Saetbyul hendak pergi dari rumah keluarga Gong. Dahyun sempat bertanya apakah gadis itu sudah mendapatkan tempat tinggal yang baru. Tiba-tiba Dahyun mendapatkan telepon dari kantor pusat bahwa ada seseorang yang mengajukan laporan tentang produk sosis kadaluarsa. 뭐라고? 민원이 접수됐다고? Saat memeriksa rekaman CCTV, tak lama kemudian ia mendapat pesan dari seorang pembeli yang menawarkan perdamaian. Pembeli tersebut memintanya membayar denda sebesar 3 juta won karena ia dirawat di rumah sakit akibat keracunan. Sepertinya orang tersebut sengaja melakukannya untuk memeras Dahyun. Tanpa sengaja, Saetbyul melihat Dalsik yang mengintip dari kejauhan. Ia bertanya bagaimana bisa Dalsik lalai yang mengakibatkan Dahyun harus membayar denda. Untuk saat ini, Dalsik belum banyak membantu karena ia harus menyelesaikan webtoon selama 2 bulan untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Saat berkumpul dengan keluarga, Tuan Choi sangat gembira karena istrinya akan menjadi ratu penjualan. Begitu juga dengan dirinya yang mendapatkan pekerjaan sebagai supir. 자세히는 말 못하고 의전 업무라고 말 못. Di lain sisi, kantor pusat mengadakan rapat mengenai produk kadaluarsa yang dijual di cabang Dahyun. Konsumen mengancam akan melaporkan masalah ini ke pihak yang berwenang. Mereka akhirnya menyerahkan masalah tersebut kepada Yeonju. 일개 가맹점주에게 맡기지 말고. Di lain sisi, Jiwook mendatangi sebuah agensi untuk menanyakan keberadaan Eunbyul yang ternyata kini sedang fokus berlatih dengan timnya karena Eunbyul sangat berbakat. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Eunbyul merasa lelah karena diperlakukan seperti pembantu hingga ia melakukan perlawanan. 장난 아니게 쳐 맞으면 장난 아닌 거 알겠네. Jiwook segera memberikan kabar ini pada Saetbyul jika adiknya berada pada agensi yang bisa dipercaya. Terlihat ada seseorang yang mengambil foto Jiwook secara sembunyi-sembunyi, namun belum diketahui apa motifnya. 괜찮은 회사 잘 들어갔더라. Saetbyul mendatangi pembeli sosis yang kini dirawat di rumah sakit. Ia mengaku sebagai perwakilan dari Toserba dan membongkar sandiwara korban. Setelah bernegosiasi, korban mengurangi uang damai yang telah disepakati. 열나는 거 봐. 어떡해. 눈 깔아요. Saetbyul memberitahu Dahyun tentang kabar baik tersebut. Selama beberapa hari, Dahyun dibuat galau karena belum ada kabar dari kekasihnya. 꽃까지 사들고 그 사람한테 가서 사정을 하고 흥정을. Suatu ketika, Jiwook datang ke Toserba untuk mencari keberadaan Saetbyul. Ia sangat terkejut setelah mengetahui jika Saetbyul banyak mendapat masalah. Karena selain tak bekerja di Toserba, gadis itu juga kehilangan tempat tinggal akibat ditipu agen properti. 그 얘기 안 했나 보다. Beruntungnya, Jiwook berhasil menemukan keberadaan Saetbyul dan mengajaknya tinggal di apartemennya. Keberadaan Saetbyul bersama Jiwook di malam itu pun tertangkap kamera oleh wanita penguntit. Saat makan mie instan, Jiwook memperlihatkan bakat Eunbyul dalam berkoreografi bersama timnya.
Keesokan harinya Saetbyol bertanya tentang jadwal kerja hari ini pada seorang teman. Namun pria tersebut berkata jika jadwal mereka belum keluar. Sepertinya ini adalah niatan Direktur Cho yang ingin memberhentikan Saetbyol. 시키신 대로 했습니다. Hari itu ternyata pertama kali Tuan Choi bekerja. Ia mendapatkan tugas dari Nyonya Hwaja sebagai supir pribadi Yeonju. Tuan Choi tak menyangka jika bosnya bekerja di kantor pusat retail Toserba Dahyun. 앞으로 출근길 편안하게 잘 모시겠습니다. Malam harinya, bagai mimpi buruk, Yeonju memutuskan hubungan dengan Dahyun. Wanita itu berharap Dahyun bisa bertemu dengan seorang gadis yang cocok dan sesuai dengan kehidupannya. Rasa sakit Dahyun bertambah karena malam itu Direktur Choi lah yang menjemput Yeonju di kedai. Direktur Cho mengajak Yeonju untuk berpesta bersama teman lamanya. Mereka pun bahagia menyambut kedatangan Yeonju yang sudah lama tidak berkumpul. Sementara Dahyun dengan langkah gontai datang ke Toserba. Ia belum mau bercerita tentang kandasnya hubungan percintaan di depan sang ibu. 나 연주 사실 좀 물어봤나? Saetbyol bersama Jiwook makan di sebuah kedai. Ia tak hentinya melihat koreografi Eunbyol dan sangat mengaguminya. Saat ke toilet, Saetbyol bertemu dengan temannya yang kini bekerja bersama partner yang lain. Pria itu mengaku jika ia hanya menjalankan perintah dari atasan dan meminta maaf pada Saetbyol. Saetbyol berusaha terlihat baik-baik saja. Ia beralasan memang akan berhenti bekerja sebagai SPG dan fokus bekerja di Toserba. Saetbyol tiba-tiba merindukan Dahyun dan memandanginya dari kejauhan. Dahyun tampaknya sangat kelelahan semenjak dirinya berhenti bekerja. Seperti biasa, Tuan Choi bekerja sebagai supir di keluarga Yeonju. Gosip pun mulai tersebar di kantor jika Nyonya Hwaja adalah pemilik saham terbesar kedua di kantor pusat. Bahkan Yeonju telah dijodohkan dengan Direktur Cho yang juga memiliki jabatan yang sangat berpengaruh. 유 팀장님이 Saat melamun di depan Toserba, tak lama kemudian teman Dahyun datang dan memberitahukannya tentang sebuah gosip. Dahyun pun merasa dibohongi selama ini, padahal keduanya sepakat untuk tidak menyembunyikan rahasia. 어쩐 일이야? Dahyun bergegas menemui Yeonju di rumahnya. Yeonju yang baru saja pulang dari kantor terlihat kurang senang dengan kedatangan Dahyun. Ia juga membahas tentang ketidakjujuran Dahyun mengenai Saetbyol. Betapa terkejutnya Dahyun ketika melihat Nyonya Hwaja pulang bersama ayahnya yang kini sebagai supir. Harga dirinya seakan dijatuhkan oleh Yeonju karena Yeonju bahkan mengusik keluarganya. 아버지 지금 여기서 Ekspresi malu tak dapat lagi dibendung oleh Tuan Choi yang baru mengetahui jika Yeonju adalah kekasih putranya. Kejadian itu pun tak luput dari pantauan Nyonya Gong yang akan datang ke rumah Nyonya Hwaja untuk menyerahkan polis asuransi. Setelah menandatangani berkas Nyonya Hwaja, Nyonya Gong mencoba mengklarifikasi pendapatnya mengenai hubungan sepasang kekasih yang berbeda kasta. Seolah ia mengungkapkan jika Yeonju dan Dahyun bertahan karena saling mencintai. 감사 선물 준비할 건데요. Saat hendak pulang, tanpa sengaja Nyonya Gong melihat suaminya yang bekerja di sana dan bahkan mengerjakan tugas pembersih. Setibanya di kantor, Nyonya Gong disambut gembira oleh teman-temannya karena kini ia dinobatkan sebagai ratu asuransi. Namun kegembiraan itu terasa hampa baginya. Tuan Choi pun sedang merenung tentang keputusannya bekerja. Ia akhirnya mantap untuk berhenti. Namun sebelum pergi dari rumah itu, Tuan Choi memberikan sedikit pelajaran pada Nyonya Hwaja yang telah menginjak-injak harga diri putranya. Saat di perjalanan, Tuan Choi mampir membeli makanan kesukaan sang istri yang berhasil mencapai predikat terbaik. Keduanya pun terlihat mengakui kekurangan dan kesalahan masing-masing. Tuan Choi juga berkata jika dirinya sudah tak lagi bekerja. Di lain sisi, Saetbyol berhasil merayu Jiwook untuk mencari tahu alamat mes Eunbyol. Ia diam-diam pergi ke alamat yang dimaksud dan melihat Eunbyol dalam keadaan sehat serta bahagia. Saetbyol terharu karena adiknya ternyata sangat merindukannya. Namun persembunyiannya akhirnya ketahuan. Keduanya lalu mengobrol di sebuah kedai. Eunbyol meminta maaf dan memohon agar kakaknya memberikan sedikit waktu agar ia bisa membuktikan kesuksesan yang sudah ada di depan mata.
Keesokan harinya saat bangun tidur, Saetbyol terkejut karena ada manajer Jiwok di sana. Manajer meminta Saetbyol untuk memahami profesi Jiwok sebagai selebriti, yang mana karirnya bisa hancur akibat rumor murahan. Ia meminta Saetbyol untuk segera pergi dari rumah Jiwok. 여기서 뵐 줄 몰랐습니다. Di saat kebingungan mencari tempat tinggal, Dahyun memohon agar Saetbyol kembali ke rumahnya. Setelah kepergian Saetbyol, rupanya Nyonya Gong terlihat kepikiran dan sangat bersedih. Awalnya Tuan Choi merasa bersalah pada putranya, namun melihat Dahyun kini bersemangat membuatnya sedikit tenang. Setibanya di Toserba, Dahyun meminta Dalsik agar menggantikannya semalam karena ia akan pergi ke suatu tempat untuk menjernihkan pikiran. 내가 이거 큰 돈은 아닌데. Dahyun merenung di tepi pantai dan membayangkan kenangan saat ia masih bersama Yeonju, yang mana saat Dahyun mengutarakan niatannya untuk keluar dari kantor pusat dan membuka sebuah Toserba. Sementara Saetbyol terlihat sangat terharu karena Nyonya Gong menganggapnya sebagai keluarga. Ia bahkan meminta Saetbyol untuk tinggal di rumahnya sepanjang Saetbyol mau. Saat itu Saetbyol baru mengetahui dari Dalsik jika Dahyun baru saja dicampakkan. Ia lalu menyusul Dahyun ke sebuah tempat berniat menghiburnya. Dalsik kemudian mendapat telepon dari penggemar yang tak lain adalah Gumbi. Rahasia keduanya pun nyaris terbongkar di saat Gumbi juga akan menuju Toserba. Lagi-lagi keduanya beradu mulut karena Gumbi menuduh Dalsik sebagai orang yang kurang waras. 비밀 아니고 대현이 비밀이에요. 그걸 우연히 새별씨가 알게 된 거고. Terlihat Jiwok marah pada sang manajer karena mengusir Saetbyol tanpa izinnya. Ia pun akhirnya pasrah karena jika muncul rumor tak sedap akan banyak pihak yang menanggung resiko. 제 집에 있는 손님을 내쫓았단 말입니다. Dahyun sangat mabuk berat hingga mulai meracau tentang hubungannya dengan Yeonju, yang mana gadis itu juga telah menyakiti perasaan keluarganya. Saetbyol membawa Dahyun pulang dalam keadaan tak sadarkan diri. Ia teringat momen 10 tahun silam yang mana Dahyun pernah menyelamatkannya ketika latihan jujitsu. Sejak saat itulah Saetbyol jatuh cinta kepadanya. 꼬마야 너 괜찮아? Malam itu sempat Saetbyol ingin mencium Dahyun, namun ia urungkan. Di luar dugaan, Dahyun justru menarik tubuh Saetbyol seolah tak ingin ditinggalkan. Rupanya Dahyun bermimpi ditahan pihak polisi karena melanggar aturan tentang makanan kadaluarsa. Saetbyol yang kegirangan langsung menemani Dahyun semalaman. 옆에 있어요, 저. Di pagi harinya ketika terbangun, Dahyun terkejut ketika wajahnya dipenuhi coretan tangan Saetbyol. Saetbyol juga meninggalkan sebuah surat jika ia akan berjaga di Toserba. Setibanya di Toserba, wajah Saetbyol terlihat berseri-seri. Sementara Jiwok yang masih kepikiran dengan Saetbyol lalu menelponnya. Ia pun segera menyusul ke Toserba tempat Saetbyol bekerja. Saetbyol yang sedang sibuk sehingga harus menyuruh Jiwok untuk membantu. 멘트 상품인데 너 먹어볼래? Beberapa saat kemudian Dahyun datang dan terlihat marah karena wajahnya tak bisa cepat dibersihkan. Jiwok yang cemburu lalu berpamitan, padahal ia sangat berharap mendapatkan perlakuan manis dari Saetbyol. 쓴 거 어떻게 할 거냐고. 딩동댕! Saat itu Dahyun melihat tatanan mie yang telah dirubah oleh Saetbyol. Dahyun sempat marah, namun setelah mendengar alasan Saetbyol menata ulang, ia akhirnya setuju. Keduanya lalu membahas omset penjualan yang menurun akibat Dahyun kurang menjaga kebersihan. Saetbyol juga memprotes karena Dahyun mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Dahyun lalu meminta Saetbyol untuk memeriksa laci yang ternyata berisi tanda pengenal untuk Saetbyol yang sudah diangkat menjadi asisten manajer toko. Saetbyol adalah orang pertama yang Dahyun daftarkan asuransi. 그렇게 날 쳐다보나? Melihat wallpaper Dahyun sudah diganti, Saetbyol mencoba menanyakannya apakah benar Dahyun sudah putus dengan Yeonju. Saetbyol bahkan menggoda Dahyun sembari berkata jika akan selalu ada orang di sisinya yang bisa Dahyun andalkan. Sementara di kantor pusat, rupanya Yeonju sedang berdiskusi untuk melakukan promosi Toserba yang dibintangi oleh Jiwok. Dahyun terlihat bangga dengan ibunya yang kini terpilih menjadi ratu asuransi. Ia pun penasaran siapakah klien baru ibunya itu. Sempat Dahyun mengajak ibunya untuk memberikan hadiah pada klien yang dimaksud, namun Nyonya Gong mengalihkan perhatiannya. 선물을 좀 해주는 것.
Sore harinya Dahyun kembali mengecek tos serba. Saetbyul sangat senang karena impiannya telah terwujud, yakni bisa bekerja dengan Dahyun. Perbincangan itu pun membuat Dahyun penasaran bagaimana Saetbyul bisa mengetahui jika dirinya membutuhkan pegawai paruh waktu. 이렇게 좋아? 아주 그냥 좋아 죽네 그냥. Rupanya sudah sejak lama Saetbyul memperhatikan Dahyun dari waktu ke waktu hingga musim berganti musim. Hingga suatu ketika, tanpa sengaja, ia melihat kertas yang bertuliskan lowongan pekerjaan. Namun saat itu Saetbyul tak menceritakan secara rinci agar Dahyun tidak GR. 별아, 너는 이 편의점에 Saetbyul juga bertanya kapan Dahyun membuat tanda pengenal untuknya, mengingat dulu Dahyun tak tertarik untuk memperkerjakannya. Dahyun berkata jika ia membuat kartu setelah Saetbyul dinobatkan sebagai pegawai terbaik. Di tempat berbeda, teman-teman Tuan Choi sedang membahas mengenai promo paket yang lebih murah untuk perjalanan keluar pulau. Mereka pun segera menelpon Tuan Choi dan mengajaknya bergabung. Namun Tuan Choi memutuskan untuk tidak ikut. Tak lama kemudian, Tuan Choi mendapatkan pesan dari Dahyun yang masih ingin memberikan hadiah pada klien ibunya. Akhirnya Tuan Choi bercerita jika klien yang dimaksud adalah Nyonya Hwaja. 다 알고도 참은 기다. Namun Tuan Choi menahan Dahyun karena ibunya sudah berjuang keras mendapatkan kerjasama itu. Ia lalu meminta maaf lewat telepon dan berjanji akan berusaha lebih giat lagi dalam bekerja. 그냥 한번 해봤어. 손님 빠지고 뭐. Di lain sisi, Dalsik sedang bersemangat menelpon Gombi. Ia selalu berusaha layaknya pria sejati. Singkat cerita, Gombi sudah tak tahan dan ingin bertemu dengan idolanya. 시간을 냈습니다. Scene berpindah pada Jiwook yang sedang berlatih di gym. Tak lama kemudian, sang manajer datang untuk menjelaskan jadwal kegiatannya. Ia ingin melakukan syuting di tos serba cabang, tempat di mana Saetbyul bekerja. Direktur Cho menolak permintaan tersebut karena tempat itu dianggap kurang cocok. Namun Yongjo mengizinkan permintaan Jiwook agar konten lebih menarik dan berkualitas. 이번 이벤트에서 가장 중요한 건 강지욱 씨예요. Di tos serba, Saetbyul dan Dahyun sedang asyik berfoto bersama untuk memamerkan seragam baru mereka. Tiba-tiba Yeonju datang untuk meminta izin atas proyek yang akan dilakukan. Dahyun langsung setuju karena cabangnya pasti akan diuntungkan. 제안이 좀 급작스러우시죠? Di lain tempat, Dalsik sedang bersiap untuk bertemu dengan penggemarnya. Begitu juga dengan Gumbi yang sedang berdandan secantik mungkin. Sebelumnya, keduanya telah berjanji untuk membawa tanda pengenal, yang mana Gumbi membawa mawar merah sementara Dalsik membawa mawar biru. Betapa terkejutnya Dalsik setelah melihat Gumbi ada di tempat yang telah disepakati dengan membawa setangkai mawar merah. Ia langsung menyembunyikan bunga yang dibawanya. Pada akhirnya, setelah menyadari ada yang tak beres, keduanya pun melempar bunga karena tak bisa menerima kenyataan jika selama ini menyukai orang yang sangat dibenci. Eunbyul dan teman-temannya sedang berlatih untuk penampilannya dalam sebuah pertunjukan. Seusai berlatih, ia dipertemukan dengan Jiwook. Kedatangan Jiwook tentu saja memberikan semangat tersendiri bagi Eunbyul. Hari yang dipersiapkan untuk melakukan promosi akhirnya tiba juga. Direktur Cho berterima kasih karena Dahyun sudah mengizinkannya untuk melakukan syuting di tos serba. Saat ada kesempatan, Jiwook menemui Saetbyul dan memberitahunya jika Eunbyul akan tampil untuk persiapan debut pertamanya. 아, 빨리 얘기해줘, 빨리. 뉴스. Mengetahui Dahyun dan Yeonju sudah putus, Jiwook menduga jika Dahyun memanfaatkan Saetbyul untuk membuat Yeonju cemburu. Jiwook bahkan tak segan mengaku jika ia sangat menyukai Saetbyul. 얘기를 그렇게 재밌게 해요. Sebelum mulai syuting, Jiwook harus dirias terlebih dulu. Dahyun melihatnya dan tak mau kalah. Ia lalu merias diri menggunakan bedak yang sangat tebal. Saat syuting dimulai, Jiwook seakan-akan menjadi pegawai di tos serba. Pengunjung pun banyak berdatangan untuk melihat ketampanan Jiwook. Sementara Dahyun merasa diabaikan karena tak ada satupun dari mereka yang meminta foto. Di lain tempat, Dalsik patah hati. Begitu juga yang dialami oleh Gombi karena orang yang ditelponnya selama ini adalah musuh bebuyutannya. Dalsik berusaha menenangkan hati dan pikiran dengan menyendiri sampai-sampai ia mengabaikan pekerjaannya. Tak jauh berbeda dengan Gombi yang tak mau keluar dari kamar meskipun ayahnya sanggup untuk memberikan apapun yang Gombi minta.
Di lain sisi, Tuan Choi mengajak Nyonya Gong mengintip dari restoran babat. Mereka tak langsung datang ke Toserba karena tak ingin bertemu dengan Yeonju. 대여 일마에 그 실수는 안 하나 싶어가. Di Toserba, Dahyun menunjukkan makanan favorit mereka berupa mie instan campur. Namun Tuan Bae tak setuju karena konsep tersebut melenceng dari tema promosi Toserba. 하나라도 더 팔 생각을 하라고. Perdebatan pun terjadi yang mana Dahyun merasa jika ia bukan pegawai kantor pusat sehingga Tuan Bae tak bisa mengaturnya. 저는 그냥 저희 고객님들한테 서비스 해드리려고. Perilaku yang tak terpuji dari Tuan Bae membuat Saetbyul merasa kesal. Kemarahan Saetbyul membuat Tuan Bae sedikit ketakutan. Di lain sisi, Yeonju yang sedang makan bersama Direktur Cho menerima kabar jika terjadi kericuhan di Toserba. Ia lalu bergegas menyelesaikan permasalahan itu. Selaku penanggung jawab, Yeonju meminta maaf atas perilaku tak sopan pegawainya. 그리고 이제부터 점장님한테 함부로 하는 사람 있으면 제가 가만히 안 둡니다. Setelah syuting berakhir, Nyonya Gong dan suaminya mendengar ucapan Yeonju yang sedang menelpon seorang teman. Dari perbincangan itu pun terlihat jika Yeonju sebenarnya adalah gadis yang sombong. Saetbyul saat itu berada di kasir dan tanpa sengaja menemukan sebuah buku milik salah satu pengunjung yang tertinggal. Karena belum lulus SMA, Saetbyul mencoba mempelajari buku tersebut. Beberapa saat kemudian, Dahyun mencoba menghampirinya dan melihat Saetbyul sedang belajar. Ia pun bertanya apakah ada keinginan Saetbyul untuk melanjutkan sekolah. Singkat cerita, Saetbyul menyuruh Dahyun untuk pulang terlebih dulu. Di depan Toserba, Dahyun rupanya bertemu dengan Jiwook. Akhirnya keduanya berebut untuk kembali ke Toserba demi bisa menemani Saetbyul. Seusai syuting, Saetbyul meminta izin pada Dahyun cuti setengah hari karena ia ingin pergi bersama Jiwook untuk melihat penampilan adiknya. Saetbyul memberikan semangat dengan membawanya buket bunga. Namun tiba-tiba ibu sewaan Eunbyul ada di sana dan mengajaknya untuk segera masuk. Hal itu pun membuat Saetbyul merasa berkecil hati. Penampilan fancy girl saat itu berjalan memukau hingga tiba-tiba Eunbyul terjatuh. Tak pantang menyerah, Eunbyul melanjutkan penampilan meskipun saat itu ia mengalami mimisan. Kejadian itu pun akhirnya menjadi viral di media massa. Tak lama kemudian Eunbyul menelpon kakaknya. Ia meminta maaf karena sering menyusahkan dan berjanji akan memberikan kehidupan yang lebih baik. 언니한테 하도 맞고 자라가지고 그 정도 끝. Seusai penampilan, Eunbyul bertemu dengan geng pengganggu. Ia sempat diajak untuk foto bersama, namun Eunbyul teringat jika hal itu sangat berbahaya untuk dilakukan karena bisa mengancam karirnya. 나 못 알아볼 뻔? Rupanya geng pengganggu ingin meminta sejumlah uang pada Eunbyul, namun karena mereka mengetahui jika Eunbyul mengenal Jiwook, mereka meminta untuk dipertemukan dengan artis idola dan berjanji akan menghapus semua foto milik Eunbyul. Namun ternyata mereka justru melakukan hal yang sebaliknya. Karena sudah lama tak melihat keberadaan Dalsik, Dahyun mengunjunginya dan ia mendapati sahabatnya itu nyaris pingsan. Dahyun segera membawa Dalsik ke Toserba untuk memberinya makan. 야, 정신 좀 들어? Dari waktu ke waktu, Toserba Dahyun semakin ramai dipadati pelanggan yang ingin mencoba menu barunya. Eunbyul datang ke Toserba untuk bertemu dengan kakaknya, namun ia mendapati foto kiriman masa lalunya dari geng pengganggu. Mengetahui hal tersebut membuat Saetbyul sangat marah. Geng pengganggu rupanya menelpon Eunbyul untuk meminta sejumlah uang yang harus dikirimkan esok hari. Keesokan harinya, Saetbyul masih kepikiran dengan masalah yang menimpa adiknya. Namun ia harus segera datang ke Toserba untuk menemui Dahyun. Dahyun memberikan tempat ruang belajar dan perlengkapan yang dibutuhkan agar Saetbyul bisa melanjutkan pendidikan. 너 말대로 점장 되려면 고졸은 돼야 되지 않겠냐? Suatu ketika Yeonjo mengetahui jika Dahyun keluar dari perusahaan karena ingin menanggung kesalahan Yeonjo tentang sebuah proyek. Ia menyesal karena selama ini Dahyun ternyata sudah banyak berkorban untuknya. 하시죠. Ternyata Yeonjo ingin mengajak Dahyun kembali bekerja di kantor pusat. Saetbyul terlihat murung karena melihat kejadian tersebut. Di lain tempat, Yeonju membahas pada pimpinan pusat tentang kinerja Do-hyun 3 tahun lalu yang belum mendapatkan apresiasi. Ia juga mengajukan acara makan bersama dengan Dahyun. 전주가 우리 홍보팀 출신이라며. Saetbyul terus teringat dengan masalah yang menimpa adiknya. Ia pun kepikiran dengan apa yang pernah Dahyun ucapkan agar tidak menyelesaikan masalah menggunakan kekerasan.
Saet Byul mendatangi manajer Eun Byul, namun Eun Byul tak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia masih harus menjaga rahasia jika sebenarnya telah menyewa orang tua pengganti. Malam itu terjadi percekcokan di antara keduanya. Tanpa disadari, ada reporter yang memotret keduanya sebagai bahan gosip. 지금이라도 다 밝히려고 왔지. Beberapa saat kemudian, geng pengganggu datang. Saet Byul menyuruh adiknya untuk segera pergi karena ia akan mengurusnya. Di luar dugaan, Saet Byul justru mengalah dan tidak berbuat apa-apa ketika tubuhnya mengalami pukulan bertubi-tubi. Suatu ketika Tuan Bai mengunjungi Dahyun untuk mengundangnya makan malam yang akan diadakan di kantor pusat. Meskipun saat itu Dahyun terlihat tidak begitu antusias. Dahyun terkejut mendapati Saet Byul pulang dalam keadaan babak belur. Di sana, Dahyun mencoba mengobati luka Saet Byul, namun luka di hati Saet Byul jauh lebih sakit. Ia merasa tak bisa melindungi adiknya serta gagal menjadi wali yang bertanggung jawab. Dalsik menuju tempat game untuk menghilangkan lelah. Di waktu yang bersamaan, Gyumbi juga ada di sana. Keduanya berebut untuk mendapatkan skor tertinggi, seolah tak mau dikalahkan. Namun siapa sangka, momen tersebut justru membuat keduanya semakin dekat. Hingga menjelang malam, Dalsik dan Gyumbi minum di sebuah bar. Keduanya mencurahkan isi hati masing-masing, yang mana sebenarnya Dalsik merasa sudah menemukan belahan jiwa. Sempat Dahyun membujuk Saet Byul untuk membawa kasus ini ke polisi, namun Saet Byul menolak dan beralasan jika ia sudah berdamai dengan para pelaku. Terlihat Nyonya Gong sangat mengkhawatirkan keadaan Saet Byul ketika berada di Toserba. Ia juga menyuruh Dahyun untuk mendatangi undangan makan malam bersama pimpinan. Beberapa saat kemudian, Gyumbi dan Dalsik tersadar telah tidur bersama di kos Dalsik. Pertengkaran terjadi di antara keduanya dengan saling menuduh penyebab kejadian memalukan tersebut. Rupanya, karena mabuk berat, Dalsik membawa Gyumbi untuk beristirahat. Tampaknya sejak saat itu benih-benih cinta mulai muncul. Di sebuah restoran mewah, Yunjo mengusulkan untuk menjadikan Dahyun sebagai penasehat pemilik kantor cabang. Mengingat Dahyun sudah berpengalaman di kantor pusat serta bagian lapangan. Pimpinan juga memberikan hadiah pada Dahyun sebagai bentuk terima kasih. Keesokan harinya, Yeonju datang ke Toserba untuk memberitahu Dahyun jika ia diangkat sebagai konsultan. Pekerjaannya tak lain adalah untuk mewakili seluruh kantor cabang. Namun Dahyun menolak dengan alasan ada banyak orang yang lebih kompeten. Tak berhasil merayu Dahyun, Yeonju berusaha meminta bantuan pada Nyonya Gong untuk membujuk putranya. 제가 꼭 드릴 말씀이 있어서요. Sementara itu di Toserba, seorang polisi sedang melakukan penyelidikan mengenai wanita penguntit. Ia pun meminta rekaman CCTV di Toserba Dahyun. Tak diduga, geng pengganggu melihat kejadian itu. Ia mengira Saet Byul telah melaporkan mereka. Mereka pun lalu menyebarkan semua foto milik Eun Byul di media sosial. 그 언니가 어찌 맞아준다 했더니 Berita itu pun kini tersebar luas. Jiwook juga terseret dalam berita tersebut dengan tuduhan menjalin hubungan dengan Eun Byul. Tak hanya itu, sandiwara Eun Byul dengan menyewa orang tua palsu akhirnya terbongkar. 어머니 맞으시죠? Seorang reporter yang selama ini menguntit Jiwook juga merasa kesal karena usahanya mengumpulkan bahan gosip akhirnya sia-sia karena sudah lebih dulu dibocorkan oleh geng pengganggu. Keadaan pun semakin parah ketika geng pengganggu mendapatkan video saat Saet Byul tawuran beberapa tahun yang lalu. Reputasi Saet Byul seketika menjadi buruk. Dahyun mengetahui gosip tersebut dan mendatangi Saet Byul serta menenangkannya. Ia pun melarang Saet Byul untuk lari dari masalah. 내가 아는 정세별은 일진 혼내주는 애지. Malam harinya, Saet Byul akan pergi untuk menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Saet Byul datang untuk menghajar mereka yang sedang berkumpul di dalam gedung kosong. Karena takut dengan kemampuan bela diri Saet Byul, mereka pun akhirnya menyerahkan HP yang berisi foto serta video milik Eun Byul. Terlihat Saet Byul menemui seorang reporter untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Ia meminta bantuan untuk segera merilisnya. Singkat cerita, Eun Byul akhirnya bisa bertemu dengan kakaknya. Keduanya pun saling meminta maaf dan kembali ke rumah Nyonya Gong. Di sana, Nyonya Gong menerima kedatangan kedua gadis yang sedang terlunta-lunta di jalanan. 뜻으로 밥을 잘 먹어야 된다. 먹어. Reporter akhirnya mengetahui jika selama ini Jiwook merasa berutang budi dengan ayah Saet Byul yang membuatnya selalu berada di sisi Saet Byul hingga saat ini. 인사드리세요. 새별의 아버님이에요.
Kedua kakak beradik itu pun seketika bahagia karena rumor tak sedap itu pun akhirnya sirna berkat artikel yang ditulis oleh reporter. Hari berganti hari, Dahyun akhirnya kembali bekerja di kantor pusat, sementara Setbyul didatangi oleh Jiwook yang akan berpamitan untuk bekerja di luar negeri. 걱정됐는데 못 왔어. Meskipun sudah putus, namun Yeonju masih tak terima jika Dahyun dekat dengan Setbyul, bahkan memberinya sebuket bunga. Yeonju lalu menemui ibunya dan bercerita tentang Dahyun yang akan kembali ke kantor pusat. Bahkan Dahyun juga pernah melindunginya dari sebuah kesalahan besar. Yeonju mengutarakan niatannya yang ingin kembali menjalin hubungan dengan Dahyun, meskipun ia sadar ibunya akan menentangnya. Eunbyul mendapatkan telepon dari kakaknya yang saat itu sedang berada di Toserba. Setbyul berkata jika manajer meminta Eunbyul untuk segera kembali pada tim Fancy Girl. Sementara Dahyun mendapatkan tugas dari Direktur Cho untuk mengurus cabang waralaba. 행사 편의점으로 갈아타겠답니다. Ia mendapatkan bantuan dari Yeonjo untuk membujuk pemilik cabang. Namun kedatangan mereka tak diharapkan, bahkan diusir oleh pria tersebut. Dahyun tersungkur hingga membuat pergelangan tangannya terkilir akibat melindungi Yeonju. Suatu ketika Setbyul melihat kejanggalan perilaku Daesun saat berjaga di Toserba. Terlihat wanita itu mengambil uang hasil penjualan, bahkan membawa barang-barang tanpa membayar. Tuan Choi mengantar teman-temannya yang akan pergi keluar pulau, namun rupanya mereka salah bandara. Saat di rumah, Tuan Choi sebenarnya sangat menyesal karena tak bisa ikut teman-temannya pergi. Namun beberapa saat kemudian, ia mendapat telepon dari seorang wanita yang tak lain adalah Jang Mi. Di waktu yang bersamaan, Nyonya Gong juga mendapatkan telepon dari Nyonya Hwaja. Nyonya Hwaja rupanya ingin mengajaknya bertemu di suatu tempat. Karena masih frustasi, Dalsik tak bisa lagi berkarya karena terus kepikiran dengan Gombi. Ia keluar untuk menjernihkan pikiran, namun justru bertemu dengan gadis itu. Saat itu Gombi berjanji akan membantu mengarang cerita webtoon. 얼굴이 너무 슬퍼 보이는데? Menjelang petang, Dahyun pulang bekerja. Melihat tangan Dahyun terluka, Setbyul sempat khawatir. Namun Dahyun berusaha baik-baik saja meski ia sedang demam. Ia justru menyuruh Setbyul untuk pulang karena esok hari Setbyul akan ada ujian penyetaraan SMA. 살짝 접질린 거야. Beberapa jam kemudian perasaan Setbyul tak tenang karena ia ingin memberitahu Dahyun tentang suatu hal. Setbyul sangat terkejut melihat Dahyun tergeletak tak sadarkan diri. 점장님 정신 차려봐요. 괜찮아. Keesokan harinya Setbyul melakukan ujian tanpa adanya kesulitan. Di saat yang bersamaan, Yeonju juga ada di rumah sakit. Ia menyarankan pada Nyonya Gong agar menyerahkan Toserba dikelola oleh perusahaan pusat agar Dahyun tidak lelah bekerja. 그래도 가맹점과 자문위원을 병행한 게 Singkat cerita, Yeonju juga memberitahukan Setbyul tentang rencana penyerahan Toserba. Hal itu pun ia lakukan demi kebaikan dan juga impian Dahyun. Setbyul berusaha memahaminya meskipun Dahyun tak mau. 좋은 결과 얻으시길 바랄게요. Saat itu Dahyun telah mengambil keputusan untuk berhenti dari kantor pusat dan akan tetap bekerja di Toserba. Namun Setbyul justru meminta sebaliknya. 어쩌고저쩌 회사를 무조건 그만두라고 그러면 Di lain sisi, Tuan Bai ditunjuk oleh Yeonju untuk menjadi manajer di Toserba Dahyun. Yeonju juga memintanya untuk segera menyingkirkan Setbyul. 잡는다고 생각하세요. 저와 가까워질 Dahyun mengungkapkan perasaannya kepada Setbyul malam itu juga. Keesokan harinya, Tuan Choi sangat terkejut dengan kedatangan Jang Mi di Toserba. 용필아. Sebelum kembali ke Tiongkok, Jang Mi meminta Tuan Choi untuk mencari sahabat terbaiknya yang tak lain adalah Nyonya Gong. Tuan Choi mengaku tak pernah bertemu dengan Nyonya Gong selama 40 tahun terakhir. Tanpa sengaja, Dahyun dan Setbyul yang telah datang mendengar percakapan itu. Dahyun sempat kecewa apalagi setelah mengetahui jika wanita itu adalah mantan pacar ayahnya. 저희 아버지하고는 Tuan Choi menyuruh Jang Mi untuk segera pulang. Ia pun lalu menjelaskan hubungannya dengan Jang Mi pada Setbyul dan juga Dohyun. Dohyun masih sedikit kesal dengan kelakuan ayahnya. Ia pun memilih pulang bersama Setbyul. 아무리 첫사랑을 만나도 그렇지. Setibanya di rumah, Dahyun merasa iba dengan ibunya yang terlalu lelah bekerja.
Menjelang larut malam, Dahyun mengajak Saetbyul untuk makan mie instan. Namun rencana keduanya gagal karena Nyonya Gong terbangun berniat menonton TV. Setelah memikirkan matang-matang, Nyonya Gong, Dahyun, dan Yeonju akhirnya setuju untuk menandatangani kontrak kerjasama. 아마 여기는 14조. Terlihat Yeonju mulai mengambil hati Nyonya Gong dengan memberikan hadiah tas kulit untuknya. Sebelum pergi, Yeonju menyindir Saetbyul karena ia sudah mengingatkan betapa berharganya Dahyun sehingga harus ia miliki kembali. 짓고 있던 대현 씨의 가치. Di sisi lain, Dalsik dan Gyunbi menghabiskan waktu di tempat game. Keduanya sangat antusias untuk mengalahkan rekor terbaik. Hubungan keduanya pun semakin dipermudah karena Dalsik dan Gyunbi memiliki hobi yang sama. Kabar baik menghampiri Saetbyul. Ia pun datang ke kantor polisi karena mereka berhasil menangkap penipu agen properti. Saetbyul dan para korban akan mendapat kembali deposit sesuai dengan aturan yang berlaku. Saetbyul sedikit kepikiran dengan ucapan korban yang lain yang menyebut jika mereka ingin segera pindah karena tak enak hati selalu menumpang. 나도 빨리 부모님 댁에서 나와야겠다. Beberapa saat kemudian Dahyun datang dan mengajak Saetbyul makan pizza untuk merayakan keberhasilannya ujian SMA. Dahyun memberitahu Saetbyul mengenai manajer toko yang akan menggantikannya, yang tak lain adalah Tuan Bae. Keduanya pun dikejutkan dengan kedatangan Gyunbi dan Dalsik yang ingin mengakui hubungan. 댓글 첫바 단골이. Saat akhir pekan, Nyonya Gong berencana untuk membersihkan Toserba sebelum diserahkan pada kantor pusat. Setibanya di Toserba, Nyonya Gong mendapat telepon dari seorang calon klien. Di waktu yang bersamaan, terlihat Jang Mi juga datang ke Toserba. Jang Mi rupanya berniat menitipkan surat kepada Nyonya Gong, yang mana surat itu sudah ia tulis sejak puluhan tahun silam. Situasi pun semakin kacau karena Nyonya Gong tiba-tiba kembali. Tak ada jalan lain Tuan Choi menyembunyikan Jang Mi di dalam gudang. Saetbyul dan Dahyun berusaha menahan ibunya saat Nyonya Gong akan masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun hal itu justru membuat Nyonya Gong semakin curiga. Pada akhirnya ia melihat keberadaan Jang Mi di dalam gudang. Jang Mi pun sama terkejutnya. Ia baru mengetahui jika Tuan Choi menikah dengan Nyonya Gong. Nyonya Gong berharap jika pertemuannya dengan Jang Mi tak akan pernah ia ingat seumur hidup. Nyonya Gong berusaha menenangkan diri di sebuah kedai, namun tiba-tiba Yeonju menelponnya. Yeonju memberitahukan jika kontrak kerjasama Toserba sudah selesai dibuat. Mendengar Nyonya Gong sedang memesan soju, Yeonju menawarkan diri untuk menemaninya minum. Di lain sisi, Dahyun sedang menikmati mie berdua bersama Saetbyul. Tiba-tiba, Nyonya Gong pulang diantar oleh Yeonju dalam kondisi mabuk berat. Nyonya Gong terlihat sangat berterima kasih pada Yeonju karena selama ini sudah banyak membantu putranya. Dahyun bahkan disuruh ibunya untuk mengantar Yeonju pulang. Keesokan harinya, Nyonya Gong meminta Dahyun untuk bertemu dengan Nyonya Ju dan saling memaafkan. Untuk meminta maaf atas semua kesalahannya, Tuan Choi memberikan bunga tulip agar suasana hati Nyonya Gong mulai mereda. Ia juga memberikan uang 10 juta won yang didapatkannya dari Jang Mi. Beberapa waktu kemudian, Jang Mi rupanya masih menunggu Nyonya Gong di dekat Toserba. Ia hendak menjelaskan alasan mengapa dulu ia meninggalkan Nyonya Gong begitu saja tanpa pamit. 가고 싶었는데 이렇게라도 봐서 다행이야. Di lain tempat, Dahyun menikmati momen kebersamaan dengan Yeonju. Ia menerima permintaan maaf dari Yeonju, namun tak bisa kembali menjalin hubungan. Dahyun hanya ingin bekerja sebagai rekan yang baik bagi Yeonju. Setelahnya Dahyun pulang ke Toserba, yang mana Saetbyul sudah menunggunya. 보고 싶어서 내가 막 달려왔지? Setibanya di rumah, Dahyun terlibat perselisihan dengan ibunya karena Nyonya Gong justru ingin Dahyun kembali berpacaran dengan Yeonju. Ia beranggapan masa depan Dahyun akan cerah jika bersama gadis itu. Dahyun membentak ibunya karena ia masih sakit hati dengan penghinaan yang pernah keluarga Yeonju lakukan. Ia meminta ibunya untuk berhenti membahas mengenai Yeonju. 그만해 이제. Pagi harinya Saetbyul dibuat kesal dengan ulah Tuan Bae yang hendak membuang meja belajar pemberian dari Dahyun. Kini kenangannya bersama Dahyun di Toserba perlahan menghilang. Seusai bekerja, Saetbyul menghampiri Nyonya Gong yang sedari pagi belum beranjak dari tempat tidur. Nyonya Gong bercerita tentang harapan Dahyun agar memiliki kehidupan yang lebih baik. 대열, 내한테 주래. Saetbyul meminta pada Dahyun agar meminta maaf pada ibunya karena ia ingin Dahyun tetap menjadi anak yang berbakti.
Malam itu, Saetbyul memutuskan untuk pergi dari rumah keluarga Gong secara sembunyi-sembunyi. Keesokan harinya, Dahyun mencari Saetbyul di kamarnya, namun ruangan itu kini telah kosong dan ia hanya menemukan sepucuk surat. Surat itu berisi jika ia ingin mengakhiri hubungan dengan Dahyun yang sedang mengejar karir, begitu juga dengan Saetbyul yang ingin menggapai impiannya. Kini Saetbyul bekerja di sebuah kebun bunga. Ia terlihat tekun dan sangat bekerja keras. Salah satu pegawai di sana memperkenalkan putranya pada Saetbyul. Suatu ketika Saetbyul melihat anak pegawai tersebut yang sedang diperas. Saetbyul lalu menghampiri preman dan menghajar mereka. Di lain sisi, Dalsik memberitahu ayahnya jika kini ia memiliki kekasih. Namun ayahnya tak percaya begitu saja dan menganggap Dalsik sebagai pembohong. Mendengar hal itu, Geombi mengajak Dalsik untuk mengunjungi ayahnya esok hari. Dalsik dan Geombi akhirnya melakukan perjalanan ke kampung halaman Dalsik. Mengira seorang pria adalah ayah Dalsik, Geombi bergegas memperkenalkan diri. Namun ternyata pria itu adalah asisten ayah Dalsik. Betapa terkejutnya Geombi setelah mengetahui jika ayah Dalsik adalah seorang yang kaya raya. Pria itu bahkan memiliki helikopter untuk sekedar menyiram tanaman padi. Setelah berbincang-bincang sejenak, mereka pun hendak menuju landasan helikopter. Namun tiba-tiba Dalsik melihat Saetbyul dari kejauhan. Dalsik mengajak Geombi untuk memastikan apakah benar jika gadis itu adalah Saetbyul. Ia pun lalu memberitahu Dahyun tentang keberadaan Saetbyul saat ini. Mendengar hal itu, Dahyun bergegas menuju alamat yang dimaksud. Singkat cerita, Dahyun telah bertemu dengan Saetbyul. Di sana keduanya membicarakan kelanjutan hubungan percintaan. Dahyun berjanji akan menunggu kepulangan Saetbyul dan menunggu jawaban atas perasaan selama ini yang terpendam. Sebelum pergi, Dahyun mengingat kejadian 10 tahun silam yang mana ia pernah menyelamatkan Saetbyul. 10년 전 태권도장 샌드백 정세별. Suatu ketika Saetbyul mendapatkan tawaran untuk menjadi pegawai tetap. Ia juga akan mendapatkan fasilitas termasuk asuransi. Kabar gembira itu pun membuat Saetbyul teringat dengan Dahyun yang juga pernah mendaftarkan asuransi untuknya. Suatu ketika Dahyun mengajak Yeonju untuk makan bersama. Ia berterima kasih karena Yeonju telah mengangkatnya sebagai konsultan perusahaan. Namun kini sudah saatnya ia mengundurkan diri. 꼭 필요한 인재라고 생각해요. Scene berpindah saat Yeonju mengajak ibunya untuk makan di pinggir jalan. Yeonju memutuskan untuk kembali ke Amerika dan bekerja di perusahaan rintisan yang sepertinya cukup bagus. 미국에 있을 때 이상하게 포장마차 생각이 나더라. Nyonya Hwaja rupanya tak mau anaknya pergi. Ia membujuk Nyonya Gong untuk menyuruh Dahyun kembali ke kantor pusat. Tanpa sengaja ia berkata jika penyebab Dahyun keluar dari kantor pusat sebelumnya yang tak lain adalah demi melindungi Yeonju. Mendengar pengakuan itu, Nyonya Gong sedikit kecewa karena ulah Nyonya Hwaja yang begitu semena-mena mengubah nasib seseorang. 우리 아들처럼 해야 되지 않겠습니까? Akhirnya, Dahyun kembali menempelkan lowongan pekerjaan paruh waktu di tos serba miliknya. Ia memberitahu ibu dan ayahnya jika Saetbyul telah pergi. Nyonya Gong mengingat kejadian beberapa waktu lalu yang sepertinya telah menyakiti perasaan Saetbyul. Nyonya Gong sebenarnya ingin putranya bekerja sebagai eksekutif di perusahaan agar hidupnya lebih mapan. Namun Dahyun justru sebaliknya. Ia ingin hidup seperti kedua orang tuanya. Dahyun yakin jika itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Merasa terharu, Nyonya Gong menyuruh Dahyun segera membuka tos serba. Kali ini Nyonya Gong baru menyadari jika ia telah mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup. Di tos serba, Dahyun telah bekerja selama 2 hari tanpa henti. Beberapa saat kemudian, Dalsik datang untuk menggantikannya bekerja. Sementara Saetbyul mendapatkan pesan yang memberitahu jika ia telah lulus ujian SMA. Suatu ketika Saetbyul berniat datang ke rumah Nyonya Gong untuk mengambil sertifikat yang dikirim ke alamatnya. Namun tiba-tiba Nyonya Gong dan Tuan Choi datang yang membuatnya harus segera bersembunyi. Melihat surat milik Saetbyul, Nyonya Gong sangat merindukan gadis itu. Mendengar Dahyun telah keluar dari kantor pusat membuat Saetbyul terkejut. Pada akhirnya Nyonya Gong meminta maaf atas semua kesalahannya pada Saetbyul.
Ketika Dahyun kelelahan bekerja, Saetpyeol datang mengunjunginya. Akhirnya keduanya kembali bersama untuk melepas rindu. Terlihat Dalsik menyelesaikan komiknya hingga episode terakhir. Scene berpindah saat Saetpyeol akhirnya menerima perasaan Dahyun. Karir Nyonya Gong dalam asuransi kian mengagumkan karena ia beberapa kali mendapatkan penghargaan. Eunbyul juga memulai debutnya yang mana akan menjadi tangga menuju kesuksesan sebagai idol terkenal. 으로 돼 있던 주소는 바꾸지 마. 점장님. 새별아 돌아오는 거 기다릴 거야.